mereka mau menunjukkan dirinya. Oh, habis itu ada orangnya gitu. Jadi kalau kalau secara kita logika kan, oh di situ ada orangnya. Oh berarti, nah kita tahu nanti di situ. Oh berarti di situ ada orangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barakasalam amma ba'du. Ya, syukur alhamdulillahirrabbilalamin untuk sahabat-sahabat dimanapun berada yang melihat video ini, yang subscribe dan juga like. Syukur alhamdulillahirrabbilalamin kita masih dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat, dan juga kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencari informasi, untuk mentolabul ilmi, dan juga untuk mentolaah alam yang kita sembah. Seperti itu. Karena ilmu yang paling kental dan juga yang paling meresap dalam diri kita itu adalah kehidupan sehari-hari kita. Seperti itu. Kalau misalkan kita bicarakan tentang ilmu yang senantiasa kita baca, kita pasti akan lupa. Karena apa? Karena memang ilmu itu, dan juga untuk mentolabul ilmu itu, kalau misalkan ada satu kitab itu namanya alalah. Nah, syaratnya itu ada beberapa. Yang pertama itu dukatin, wahirsin, wahibarin, wahibatin, wahibatin, watuli zaman. Dan ini yang paling mulia itu apa? Suwe mangsan, seperti itu. Makanya benar-benar juga sahabat-sahabat, ayo kita saling diskusi ilmu. Apabila ada yang negatif kita buang, dan juga apabila ada yang positif kita ambil, seperti itu. Dan juga kita akan berlanjut kepada alat saya yang telah saya munculkan, bahwasannya cerita rakyat ini banyak sekali yang berkecimpung di tempat yang saya tinggal ini. Bahwasannya kerajaan, penjajahan, dan juga cerita spiritual menjadi satu di tempat ini. Makanya itu, bunda-bunda jaga sahabat-sahabat, jangan skip dulu video saya. Kita akan dengarkan cerita dari emasnya nanti. Sebelum itu, ini para bunda-bunda jaga sahabat, apabila ingin konsultasi, ingin beli media, karena di sini ini ada beberapa media. Apabila bunda-bunda ingin memaharkannya, ada siwa, dan juga ada minyak wangi, dan juga tasbih. Apabila bunda-bunda ingin memaharkannya, silakan aja WA admin sekarang juga, seperti itu. Syukur alhamdulillahirrabbilalamin. Bunda-bunda yang ingin membantu, saya doakan semoga bunda dilancarkan rezekinya, diberikan kemudahan semua hajatnya, seperti itu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita lanjut kepada sesi berikutnya, yaitu tanya jawab. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya Allah, syukur alhamdulillahirrabbilalamin. Di hadapan kita ini ada Mas Ganis, selaku narator saya, dan juga selaku tokoh yang sudah berkecimpung di dunia yang mungkin tidak saya ketahui, seperti itu. Makanya saya bertanya kepada beliau, ingin cari lebih banyak lagi ilmu dari beliau, agar informasi yang saya cari itu lebih akurat. Karena kalau misalkan saya bertanya kepada pihak itu mungkin kurang puas. Makanya saya ingin bertanya kepada Mas Ganip ini untuk menceritakan langsung kepada teman-teman masyarakat, bagaimana sih kebenaran dari cerita rakyat yang diceritakan oleh orang-orang sebelah, termasuk kerajaan, penjajahan, dan juga makhluk mitologi yang diceritakan, seperti itu. Makanya bunda-bunda aku dimanapun berada, yang ingin lebih tahu banyak cerita rakyat, silakan aja like, komen, dan juga subscribe-nya, dan juga langsung admin sekarang juga. Kita langsung kepada cerita rakyatnya. Mohon maaf Mas ya, saya ganggu waktunya lagi. Sebelum itu boleh dilanjutkan mungkin ceritanya dari ini Mas. Saya mau tanya yang soal sumber
sumber awan. Nah, ini sumber awan itu dahulunya ceritanya bagaimana? Kalau boleh tahu. Eh, kalau kita langsung ke sumber awan itu kayaknya terlalu dini mas ya. Oh iya ya. Kalau kita ke sumber awan terlalu dini, mungkin kita rentet dulu aja kira-kira. Kemana? Mungkin kalau rentetan mungkin kita sambil santai aja ya, biar ya untuk tahu aja gimana sih rentetan, kenapa kok ada sumber. Soalnya kan sumber juga banyak. Kalau kita urutkan ya sesuai dengan mode segi. Nah, nanti kita awali dulu nanti dari yang paling ujung dulu. Dari ujung dulu nanti kita awali dulu dari pemandian. Kalau sekarang tahunya itu pemandian sumber apa ya? Sumber porong ya. Sumber porong Iya. itu kenapa kok jadi sumber porong? Nah, nanti dari sumber porong nanti kita jalan ke atas dan mungkin banyak lah, nanti kita sambil sambil jalan aja nanti beberapa hal nanti. Berarti ini pertama ini sumber porong mas ya. Kalau boleh tahu sumber porong ini gimana ceritanya mas? Kalau dari sumber porong, kenapa kok kita awal dari sumber porong? Karena apa? Kita dari luarnya dulu, kita dari luarnya Lawang dulu. Karena kan sumber porong itu di luar wilayah Lawang, itu masuk di Pasuruan juga. Nanti kita diurutkan dulu, lalu kita nanti masuk di awal arah Lawang, nanti kita tahu batas antara Pasuruan dan Lawang juga, kita cek juga dari situ. Nanti kita urutkan juga dari sumber porong itu kenapa kok juga disebut namanya, kenapa kok namanya sumber porong, itu juga ada solusinya juga, itu ada sendiri. Jadi banyak tempat yang di sisi itu tempat-tempatnya itu banyak dan ceritanya juga sendiri-sendiri. Jadi nanti kita bisa tahu, kita kerucutkan sama-sama nanti untuk beberapa cerita dari tempat sana nanti kita coba kita datangi satu-satu gitu. Oh iya. Berarti nanti misalkan mohon maaf mas ya, misalkan nanti saya ingin komunikasi dengan makhluk sana itu boleh apa kira-kira? Insya Allah bisa. Nanti mungkin beberapa media yang bisa digunakan nanti sedikit lah, nggak perlu banyak-banyak. Yang penting biar kita tahu, oh ini loh, ini bentuknya kayak gini. Kalau memang mereka mau menunjukkan dirinya, oh habis itu ada orangnya gitu. Jadi kalau secara kita logikakan, oh di situ ada orangnya, oh berarti, nah kita tahu nanti di situ, oh berarti di situ ada orangnya, oh ini loh penunggunya, oh ini ada danyangnya, oh inilah yang punya wilayah, seperti itu nanti. Oh iya, oke, makasih mas ya. Itu sedikit cerita dari sumber porong. Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Ada salah satu sumber lagi yang diceritakan oleh mas itu dari sumber porong ya mas ya. Syukur alhamdulillahirobbilalamin ya. Kalau misalkan kita beranjak kepada zaman penjajahan, mungkin cerita rakyat yang ada di sini itu apa mas? Tempat yang dahulunya peninggalan penjajah. Kalau peninggalan penjajah, kalau kita urutkan, yang pertama ada itu Denpom ya, Denpom Polisi Militer itu pertama. Di situ ada, itu memang dulu tempat markasnya tentara kolonial dulu. Makanya kenapa kok bangunannya itu masih mode lama. Jadi belum ada perubahan sama sekali. Itu memang tempatnya tentara dulu, tentara Belanda dulu di situ memang. Karena itu arahnya militer, jadi kita nggak mungkin untuk masuk gitu loh. Mungkin kita tahu di situ area depannya itu ada beberapa tempatnya di situ yang dijadikan punden atau tempat biasanya kalau pilihan lurah itu kan mungkin tahu ya. Kalau punden, oh tempatnya biasanya digelek-lekan, oh menurut pemilihan lurah mulai endek gini nanti kita coba kita korek lagi di situ nanti. Punden mas ya. Punden itu kalau saya yang tahu mas ya, seseorang tokoh pembabat alas kalau misalkan ya. Oh iya, berarti itu salah satu bangunan dari penjajahan. Berarti ada dua tempat ini yang akan dijelajahi di kemudian hari ya mas ya. Syukur alhamdulillahirobbilalamin. Makanya mudah-mudahan dimanapun berada juga sahabat-sahabat yang menginginkan cerita ini tetap berlanjut, silahkan aja like dan juga subscribe-nya. Dan juga apabila ingin konsultasi, ingin membeli media ataupun memaharkan media, silakan aja WA pun sekarang juga. Mungkin sekian, terima kasih dari video ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillahirobbilalamin.